Oke guys, kembali lagi bersama Mansur. Oke, sekarang kita rekam ulang yang tadi karena tidak ada suaranya. Oke, kita langsung saja. Jadi di bab ini tuh ini sebenarnya itu lanjutan teman-teman dari model yang kita udah bahas sebelumnya. Itu model Boltzmann, Einstein, sama Debye. Ya, ini udah buat nih sampai Debye. Nah, ternyata ini tuh masih kurang gitu lah, masih not sufficient enough to explain apa namanya vibrasi di di benda solid. Makanya ada kan buatlah model baru. Biasanya disebut itu modelnya disebut harmonic change atau bisa juga disebut toy model. Oke. Dan ini sebenarnya modelnya tuh hampir mirip sama dengan yang di bayi ini. Dia menganggap bahwa vibrasi di atom itu tidak sendiri-sendiri tapi sebagai collective motion, sebagai gerakan yang kolektif. Nah, oke, sebelum masuk preambul dulu. Di fisika zat padat itu ada grafik seperti ini ketika ada dua atom itu mendekat. Jadi ini grafik potensi terhadap jarak ya. Jadi misalkan ada dua atom nih, ini mendekatkan jaraknya mendekat, potensinya nurun 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 nurun, kemudian equilibrium di sini dideketin lagi udah nggak bisa. Nah, atom itu ini tuh energi terendah kan. Jadi akan dia akan berikatan dengan potensi yang seperti ini. Jadi dia akan mendekat, seret di sini ngunci nih, jadi membentuk molekul kan, saling wah, dengan potensial seperti ini. Jadi dan seperti ini. Nah, nanti ini kan bisa di sini kan seperti harmonik osilasi kan dari sini kan. Nah, di model ini kita lebih careful lagi, lebih hati-hati lagi dengan mikroskopiknya. Nah, kan kita punya relasi seperti ini. Ini seperti ternyata seperti ada potensial nih yang kalau dan atom itu kan bergetar terus kan. Nah, kita modelin kata apa namanya dari sini tuh kita modelin model baru. Tuh. Secara klasik malah ini awalnya itu kita pakai pendekatan klasik dulu. Kita pakai satu dimensi ya, kita di satu dimensi. Nah, pertama di monotomik. Dan monotomik ada diatomik. Monotomik itu dia atomnya satu jenis. Oke. Diatomik itu atomnya lebih dari satu jenis, satu dua jenis, satu tiga jenis, tapi dua. Di sini dan ini kita pakai satu dimensi. Jadi dimodelkan gini. Katakanlah atom, seperti sebuah atom. Jadi itu seperti sebuah atom, ya kan? Berjejer kristal. Kemudian ini jaraknya A. Katakanlah ini posisi X1, ini X posisi atom N, ya kan? X1, X2, X3, N. Kemudian di sini tepat di sini tuh posisi atom ketika equilibrium atau kalau bukan digambar tuh di sini. Itu dan mereka berosilasi. Jadi digambarkan seperti atom yang disambungkan oleh pegas. Dia menggambarkan dari sini, dari potensial ini kan. Di mana ada, misalkan di sini ada perubahan kecil, delta X ke kanan kecil, kan bergetar kan atom. Ke kiri kecil, maka ada perubahan kecil. Nah, kita itu pakai model klasik, pakai apa? Hukum Newton. Hukum Newton 2. Sama dengan MA, apa, yang pegas itulah F, sama dengan KX kan. Ini konstanta pegasnya tadi, ini kan pegas dengan konstanta, apa, dengan, oh, nggak ada, oh ya, F dengan konstanta K. Gas dengan konstanta K. Oke, next. Dan kita masukin aja nih. Kan hukum Newton sama F sama dengan kali A. Kemudian ini KX. Ya kan? X-nya tadi perpindahan, katakanlah perpindahan ke kanan sedikit dikurang posisi equilibriumnya. Posisi awalnya. Terus ini, intinya ini gerak ke kanan ke kiri. Coba ke kanan ke kiri, kita jumlahin kan. Jumlahin, kita dapat ini. Kemudian
Kita dapat rumus ini, kita lakukan ansat. Ansat itu apa? Ansat itu eh, apa? Educational guess. Jadi tebakan yang teredukasi. Kita nebak, tapi tebakan itu berdasarkan edukasi. Ya, jadi tidak asal nebak. Sebelum ansatnya tuh kita mendeskripsikan normal mode sebagai gelombang. Apa itu normal mode? Sederhananya normal mode. Ini juga ada di PPT kan. Normal modes. Maka nanti bisa masuk ke definisinya konon. Normal modes itu adalah ketika al atom, semua atom itu berosilasi dengan frekuensi yang sama. Gimana cara ansatnya? Intinya kita definisikan itu kan normal mode sebagai gelombang. Nah ini. Kita dapat ini dan juga ini. Kemudian si ini itu kita substitusi ke sini teman-teman. Kita substitusi ke sini, kita substitusi ke sini, kita substitusi ke sini. Kita sudah substitusi nanti kalau teman-teman ngitung-ngitung dan sebagainya, kalau mau lihat lebih lengkapnya di buku The Oxford Solid Basic, promo lagi. Situ kemudian masukin nanti ketika dihitung-hitung nanti teman-teman bakal dapat persamaan nih. Nah, persamaan ini itu persamaan akan dapat frekuensi sama dengan ini. 2 akar KM sin KA per 2. Yang ternyata ini kan ini disebutnya dispersion relation. Dan kalau diplot nanti hasilnya kan seperti ini. Dan tahu gak teman-teman kalau ini tuh apa grafik yang di sini tuh itu di ruang reciprocal lattice, reciprocal space. Kan? Reciprocal space itu apa kan? Kita tahu kan? Dia periodik dia periodik dengan periodik 2V per A kan? Nah, kan? Nah, ini kan dari min V ke A ke sini, terus dari sini ke sini, ya kan? Ini kan 2V apa bentar. Dari sini ke sini kan 2V per A kan? Nah, ini kan itu Brillouin zone atau unit cell di reciprocal space. Oke, paham, paham lah ya. Nah, ini loh jadi kepake ini satu sekolah. Nah, ini penting teman-teman. Nanti ini penting. Oke, jadi ini reciprocal space. Terus kemudian kita jelasin apa lagi. Nah, sebenarnya model ini tuh apa kita modelkan kan ini sama kan kayak modelnya Debye. Kita menganggap atom-atom itu berfrekuensi sebagai gerakan yang kolektif. Oke. Bedanya dengan yang Debye, Debye itu dia omeganya itu sama dengan pi per k aja, linear gitu. Ya kan? Linear. Sedangkan yang ini itu ternyata hasilnya tidak linear gitu kan. Tapi tersebar gini, gelombang gitu. Sebenarnya bedanya itu aja sama Debye, bahkan sama Einstein juga dia. Einstein udah agak beda. Yang Debye ini bedanya sebenarnya cuma itu. Kalau dia si Debye itu linear doang. Kalau ini itu dia jadi apa di dispersion relationnya. Kalau di itu tuh cuma gini doang. Kalau di ini gini itu. Ini untuk yang satu dimensi. Oke, satu dimensi dan monoatomik. Nah, kemudian lanjut. Dan karena oke lanjut. Jadi kecepatan apa kecepatan gelombangnya itu ini kan kecepatan gelombang suara tapi ternyata di gelombang yang panjang gelombangnya
sangat kecil, itu ternyata kecepatannya harus dibagi dua, ada kecepatan grup, ada kecepatan fase. Gitu, intinya gitulah ceritanya gitu, yang penting dapat ceritanya. Kecepatan grup itu kecepatan keseluruhan gelombang dalam satu grup. Wah, bingung kan? Kita cari di internet. Oke, ada ini banyak banyak animasinya. Kan kalau masih bingung dari Wikipedia ini kalian bisa cari di website yang lain. Oke, tapi intinya gini nah. Kecepatan grup itu jadi nah satu kelompok ini ya kan satu kelompok ini itu dia bergerak. Nah, ini gerakan kecepatan grup. Jadi satu grup ini gerak kecepatan grup ya kan. Kalau satu fase itu kayak cuma satu maksimum minimum di sini doang. Nah, kan satu ini doang, satu puncak ini kecepatannya segimana sih? Nah, kecepatan fase sama kecepatan grup itu bisa bisa lebih cepat kecepatan grup, bisa lebih cepat kecepatan fase, gantung gantung dari nilai. Oke, kita kembali lagi di animasinya sebenarnya. Kecepatan grup rumusnya ini aja sebenarnya. Turunan dispersion relation tadi, yang ini terhadap K. Dispersion relation untuk tiap material, tiap susunan atom itu berbeda. Makanya nanti kan ini ada soal deh di UAS kemarin. Dari kecepatan grup deh kayaknya. Dari dispersion relation ya udah ketiga turunin aja. Nah, teman-teman juga harus tahu apa struktur dari dispersion relation ini. Ini kan ada frekuensi, kemudian ini terhadap K, ya kan? Sumbu X-nya K, sumbu Y-nya frekuensi. Kemudian ini pusat Brillouin zone. Yang nol ini kita pakai merah aja ya biar. Ini pusat Brillouin zone. Brillouin zone. Kemudian ini, yang samping ini, itu batas Brillouin zone. Nah, ini takutnya bingung. Carilah kecepatan apa namanya kecepatan grup atau carilah apa ya, nilai frekuensi di batas Brillouin zone. Oh, batas maksudnya gimana? Batas itu di puncak sini. Jadi ini tuh kan aslinya periodik ya teman-teman. Eh, nah, kan kembali lagi ke sini kan. Ini periodik ke sana terus. Ya gitu. Oke. Oke, nangkap. Nah, itu ada korespondensinya dengan kuantum. Nah, ini kita masuk ke fonon. Nah, ada korespondensi. Jika classical harmonic system yang tadi mengatakan punya normal oscillation mode dengan frekuensi omega, yang setara di quantum system itu adalah buah eigenstate dengan energi ini. Jadi ini kayak, kayak ada korelasinya. Nah, kuantisasi dari normal modes ini itu kita sebut fonon. Ini aku ambil definisinya malah dari ini, dari apa ini the quantized normal modes. Intinya fonon kalau definisi formalnya itu uh, discrete quantum vibrasi. Oke, diskritisasi dari quantum vibration. Tuh, teman-teman. Yang penting konsepnya aja sih sebenarnya enak tuh, teman-teman, enak dari kan ya enak maksudnya enak ngerjainnya dari UAS ini tuh sedikit malah perhitungannya yang penting dapat cerita dari konsepnya itu. Nah, kemudian kita masuk ke diatomik. Sama seperti sebelumnya, diatomik sama monoatomik, cuma sekarang ada dua atom yang berbeda. Otomatis pegasnya berbeda. Kenapa pegasnya berbeda? Karena potensialnya berbeda, ya kan? Jadi potensial tadi itu diibaratkan pegas gitu. Yang satu unit selnya gimana berarti? Satu unit selnya segini kan? A-nya. Ini tuh ada unit cell. Tahu kan unit cell kan masih paham kan? Struktur terkecil yang ketika kita lipat gandakan akan membentuk sebuah kristal. Itulah ininya. Otomatis dx dy-nya dia punya dx dy sendiri ya kan. Nah, kita masukin aja. Jadi ini ada kayak perubahan kecil kan bervibrasi kan ini kalau dapat energi. Kita ada dy, dx ini dy. Kita masukin lagi ke rumus klasik ini
bom Newton ini. Kita masukin, kita pakai ansatz juga seperti ini. Kemudian kita masukin ke sini, seret, kita input dengan perhitungan panjang. Kemudian teman-teman akan mendapatkan persamaan dispersi seperti ini. Di sini, nah bedanya diatomik dengan yang atomik, dia bercabang. Oke, jadi dua. Ada cabang optikal, ada cabang akustik. Nah, gitu. Bedainnya gimana? Itu kan kemudian. Pertama perbedaan secara eh, grafiknya dulu. Kalau akustik itu dia ketika menuju ke K, ini kan K ya, sebuah XK. K sama dengan nol, dia menuju ke nol dan linear gitu, linear menuju ke nol. Kalau optikal di titik nol, di K sama dengan nol, itu dia omeganya tidak nol atau punya nilai. Itu bedanya teman-teman. Oke, ini di diatomik. Nanti mungkin contohnya dispersi relationnya tidak seperti ini, mungkin beda lagi. Kemarin juga ada kan soal dispersion relation. Tapi ketika kita lihat apa ini dispersion relation, intinya hubungan antar frekuensi dengan k-space gitu pakai momentum di ruangan. Tapi Mas Mansur kenapa namanya optical akustik? Nah, ini dia. Jadi eh, kenapa dinamakan optikal? Karena ini tuh frekuensi atau modes atau kan kalau di apa di Solwas itu ada ragam sebutnya ragam akustik, ragam optik ya kan. Nah, kalau optical modes itu kenapa disebut itu optical karena dia interaksi dengan fonon. Dia ini modes yang berinteraksi dengan foton. Jadi ketika ada foton nabrak ke material kan di situ ada fonon kan. Nah, yang berinteraksi dengan si foton itu adalah si optical ini. Kalau si akustik ini enggak. Kenapa? Karena akustik itu kan frekuensinya sama dengan Vika. Sedangkan Vika itu jauh apa namanya perbandingannya dengan foton. Foton kan CK kan, kecepatan cahaya. Makanya tidak akan berinteraksi. Di yang berinteraksi ada mode optical. Oke, kemudian eh, secara fisis, oh ya secara fisisnya ini kalau optical itu dia gerakan atomnya itu ini kan osilasi bareng kan. Isi optikal ini itu gerakannya beda fase. K sama dengan nol itu. Jadi kalau kalian lihat gambarnya itu ini ketika si atomnya tuh gerakannya tuh beda fase. Jadi yang ini getarnya ke sini, yang sebelah kiri getarnya ke sana, tau kan? Saling berlawanan. Kalau yang ini satu fase. Di K sama dengan nol itu gerakannya satu fase. Jadi ke kanan semua, ke kiri semua, gitu teman-teman. Ini. Nah, ada sifat-sifatnya lagi nih. Ini apa dong? Ini maksudnya gimana? Ini apa tuh web sama dengan segini? Ini tuh maksudnya apa frekuensi di batas Brillouin zone itu sama dengan segini. Jadi ketika kita masukin K sama dengan ini, K sama dengan apa? K sama dengan ini kita masukin ke rumus ini, itu bakal dapat ini, ini. Dan general prinsipal juga bahwa kecepatan grup untuk masing-masing ini di batas ini kan batas Brillouin zone itu mendekati nol semua. Kita lihat kan, ini kan mendatar kan. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ini kan mendatar kan, teman. Itu mendatar. Nah, kecepatan grup tadi apa definisinya? Dispersion diturunkan terhadap K, ya kan? Itu salah satu properti aja dia. Oke, udah. Nah, kemudian juga gak kalah penting ini rumus apa ini hamburan elastik fonon. Jadi ketika ada foton nabrak itu
Ini tambahan aja teman-teman. Ini dari PPT. Aku nggak belajar itu. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri dengan cara mengerjakan soal ini. Gampang kok, tinggal input. Udah dijawab juga sih sebenarnya. Nah, jadi rumusnya ini kan. Ini masih foton. Bentar. Nah, ini. Tujuan interaksi antara foton dengan fonon menggunakan vektor gelombang frekuensi foton berubah menjadi kan, ini kan nabrak kan momentum serat fonon yang dihasilkan jika foton akan elastik pada sudut ini V/2. Dan ini ada soalnya cahaya tampak dengan panjang gelombang ini kerjain lah teman-teman. Siapa tahu muncul gitu kan. Sini ini masih kita dari Einstein ini kalau dijelasin. Oke, oke, kita summary. Oke, kita per- kita summarize apa sama kesimpulan. Oke, kesimpulan ya, kesimpulan. Kita simpulkan. Ringkas, kita ringkas yang sudah kita bahas. Jadi di model toy model ini kita ada harmonic chain ini lanjutan dari modelnya Debye. Intinya bagaimana sih vibrasi atom isi. Nah, ini kan berpengaruh kepada heat capacity. Ada monoatomik, ada diatomik modelnya. Ini di satu dimensi ya teman-teman ingat. Satu dimensi. Nanti tiga dimensi nanti beda lagi. Monoatomik karena ini paling paling sederhana nanti kan biasanya di soal dikasih yang visualisasi dispersionnya yang tiga dimensi. Ya udah tapi sebenarnya kita tinggal input apa tinggal plug and play aja. Hmm. Oke, kok malah ke situ. Monoatomic. Monoatomic itu cuma ada satu mode yaitu akustik. Akustik itu apa tadi? Akustik itu relasi dispersinya ketika K sama dengan nol dia relasi dispersinya nol dia mendekati nol menuju nol secara linear gitu kan. Kalau optikal dia itu punya finite K sama dengan nol, frekuensinya itu punya nilai gitu, finite, tidak nol. Oke, secara fisik optikal itu dia gerakannya apa, beda fase, jadi saling saling beda fase. Akustik ini itu sama fasenya. Oke, paham? Terus apa lagi? Kecepatan grup rumusnya ini penting. Oke, ini kecepatan fase, kecepatan fase. Oke, ini ada sih definisinya. Grup itu kecepatan ketika ya tadi gelombang paket-paket paket gelombang tadi itu gerak. Kalau yang satu fase ini kecepatan ketika individual maksimum, tahu kan maksimum minimum dari gelombang itu gerak. Dan tadi kan ada paket-paket gelombang tuh bergerak. Oke, sebenarnya sedikit aja konsepnya itu aja teman-teman. Sebenarnya tuh di bab ini tuh. Kemudian fonon yang penting kalian tahu definisinya eh vibration apa kuantumisasi dari normal mode atau kuantumisasi dari discrete quantum vibration gitu kan. Mungkin bisa dicatat juga Fonon itu punya momentum sekian sekian intinya similar ya cukup sama lah ya sama kayak foton. Jadi kalian pasti familiar. Kemudian ada ini tambahan general principle. Misalkan ada soal disuruh cari ada berapa mode optikal di sini, ada berapa mode akustik di sini. Nah, ini jika M atom dalam unit sel atau unit sel kan tadi kan ada unit sel misalkan ada M atom katakanlah ada M atom maka ada M modes di setiap K. Nah, jadi di setiap K-nya nanti akan satu mode. Berarti kan ini cuma ada satu atom, berarti kan cuma ada satu modes doang, yaitu akustik. Itu akustik. Atau kalau ada dua atom, katakanlah dua atom, maka eh, ada dua modes, ya kan? M modes berarti ada dua modes dengan satu akustik, yang satunya 2 min satu itu sama dengan optik. Oh, jadi ada dua satu. Jadi ada satu optik, ada satu ini. Kalau atomnya banyak tiga, ya berarti ada tiga modes, satu akustik, kemudian duanya optik.
dan seterusnya. Itu kalau di satu dimensi. Kalau di D dimension ada D kali M mod setiap K, kemudian D-nya itu sejumlah D-nya itu akustik, kan ini tiga dimensi berarti ada tiga akustik, ya kan? Kemudian ada mode D kali M min satu optik. Oke, tinggal masukin aja. Oke, gitu teman-teman. Udah sebenarnya teman-teman cuma segitu aja. Gak banyak-banyak. Yang penting kita tahu, oh monotonik itu gini tuh. Ada kecepatan grup, ada kecepatan fase, udah ada fonon definisinya bagaimana. Kemudian ini mungkin penting juga. Dan ini juga ah, siapa tahu keluar soalnya ada di PPT, ya kan? Soalnya kan berdasarkan PPT kan. Apa kisi-kisinya juga. Ini soal-soal yang di PPT kalau bisa dikerjain atau dipahamin minimal. Atau mungkin di print biar bisa lihat nanti waktu hari H. Itu aja sih teman-teman dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak soundnya mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.